Shalom. Ya, kita dapat pesan di minggu ini ada tentang krisis identitas. Nah, saya ada satu gambar. Gambar ini menunjukkan bahwa di tahun 1800-an ada seorang penulis yang namanya Hans Christian Andersen, di mana dia menuangkan pikirannya tentang kritik sosial sebenarnya. Apa yang terjadi di lingkungan sosial, khususnya di Eropa saat itu, di mana manusia sudah mulai kehilangan identitas. Nah, judul bukunya itu The Ugly Duckling. Mungkin kita sudah banyak yang tahu, bahasa Indonesia banyak diterjemahkan sebagai itik yang buruk rupa. Jadi ceritanya, suatu hari ditemukan seorang induk bebek yang sedang mengerami telur-telur calon anak-anaknya. Dan ditemukan di salah satu telur itu ada telur yang lebih besar. Dan agak sulit menetasnya. Ketika sudah waktunya menetas, maka ditemukanlah satu telur ini agak berbeda bebeknya. Yang lain tuh warnanya kuning, lucu gitu ya, mungil. Yang ini warnanya lebih abu, lebih besar, paruhnya lebih panjang. Nah, singkat cerita, si bebek ini yang berwarna abu ini, dia selalu dipermalukan, dibullying. Waktu itu istilahnya belum bullying, sekarang lebih terkenal bullying. Oleh saudara-saudaranya, karena dia berbeda, cara jalannya berbeda, cara makannya ada beda, cara berenangnya agak beda. Jadi dia selalu diolok-olok oleh saudara-saudaranya. Dikatakan aneh lah, dikatakan bandel lah, nggak sesuai aturan lah. Nah, ini sangat menarik karena Hans Christian Andersen itu memakai contoh bebek di mana binatang ini, bebek atau itik, dua jenis binatang ini punya suatu speciality atau sesuatu yang spesial, di mana ketika dia menetas dan dia melihat apa yang pertama kali dia lihat itu dianggap sebagai induknya. Bahkan ada orang yang pernah mencoba, katanya nih ya, di Google ya, mencoba menunjukkan robot-robotan kepada seekor bebek yang baru menetas. Dan bebek ini ternyata menganggap robot-robotan ini sebagai induknya. Dia akan mengikuti kemanapun si robot-robot ini bergerak. Nah itu, jadi ini satu keunggulan atau suatu yang unik dari seekor bebek atau seekor itik. Nah, dia pakai perumpamaan ini, contoh cerita ini, bahwa bebek yang aneh ini, yang lain daripada yang lain ini, menganggap induknya, yaitu seorang bebek sebagai induk aslinya. Nah, singkat cerita, suatu hari bertumbuhlah dan semakin kelihatan perbedaannya. Sampai suatu hari dia melihat di danau, di air, bahwa sebenarnya dia bukan bebek. Dia bukan bebek, dia itu adalah itik. Jadi selama ini, sepanjang hidup dia, sampai dia sadar, dia baru menyadari bahwa saya ini bukan bebek. Saya ini itik yang punya keunggulan bisa terbang. Punya keunggulan bisa pergi jauh bersama kelompoknya. Dan dia menemukan satu keunggulan bahwa dia bukanlah bebek. Dia adalah itik yang Tuhan ciptakan, punya keunggulan sendiri, punya cara sendiri, punya cara hidup sendiri. Nah, ini menarik. Kalau kita perhatikan, manusia ternyata sama ya, mirip. Waktu Hawa, Adam mulai jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang. Gambar Allah itu hilang. Dan manusia mulai menjauh dari rupa dan gambar Allah yang sebenarnya Allah sudah ciptakan dari awal. Manusia mencari jalannya sendiri, rupanya sendiri. Dan yang terjadi semakin jahat, semakin buruk, semakin rusak. Itu yang terjadi. Nah, kita lihat di Hakim-Hakim pasal 6, ayat 12 dan sampai 13. Ini yang jadi ayat utama di mana Tuhan ingatkan tentang krisis identitas. Menceritakan tentang Gideon. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman padanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon padanya, Tuanku, jika Tuhan mencerdai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib
yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Kalau kita perhatikan, sebenarnya kitab Hakim-Hakim ini ditulis sudah Yosua. Di mana Yosua sudah mulai tua dan ditutup dengan komitmen Yosua dan keluarganya untuk tetap mengikut Tuhan. Nah, ini satu kejatuhan sayang di Hakim-Hakim itu dituliskan bahwa Gideon sempat menanyakan mengapa semuanya ini terjadi. Mari kita lihat di pasal 6 ayat 1, sebenarnya Tuhan sudah jawab di awal kitab ini dituliskan. Mengapa semuanya ini terjadi? Jawabannya adalah, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jawabannya sebenarnya jelas, karena mereka meninggalkan Tuhan. Rupanya sudah Yosua meninggal, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan menyembah dewa-dewa asing, atau dewa Baal yang lebih paling terkenal di situ. Dewa Kanaan. Nah, pesan Tuhan ini mengingatkan kita, bahwa mungkin kita saat ini ketika menghadapi begitu banyak situasi yang terjadi mulai bertanya, saya ini siapa? Sebenarnya nilai-nilai yang harus dihidupi itu seperti apa? Apa tujuan hidup yang Tuhan inginkan sebenarnya? Nah, pesannya Tuhan mau membangkitkan kemenangan-kemenangan. Karena Tuhan katakan, Gideon, kamu adalah pahlawan, gibor. Engkau adalah pemenang. Engkau adalah gagah perkasa, berkuasa, perwira yang kuat, yang tangkas. Itu yang Tuhan pesankan pada kita di minggu ini. Tuhan mau kita membangkitkan jati diri terlebih dahulu masing-masing sebagai pahlawan Tuhan. Jadi penekanannya Tuhan ingin kita mengerti, sadar bahwa kita adalah pahlawan Tuhan. Jadi jangan sampai seperti Gideon. Tuhan, mana buktinya Tuhan? Tuhan, masa sih Tuhan? Nah itu ya. Nanti kita akan lihat sebenarnya kita ini siapa dan sebenarnya tindakan apa yang harus kita lakukan. Lalu kemarin jelaskan bahwa yang pertama, hidupi identitas ilahi kita karena identitas akan menentukan langkah dan tujuan. Jadi pertama harus tahu identitas dulu. Karena ada impostor syndrome, di mana orang berusaha menutupi identitas alih menjadi orang lain, pengen jadi orang lain. Mengubah selera, prinsip, gaya hidup agar bisa diterima lingkungan tertentu. Saya ada satu gambar. Gambar yang kedua, gambar saya ke domba. Nah ini menarik karena ada satu orang bikin quotes atau bikin satu gambar bahwa apa yang dilakukan oleh dunia ini membuat kita anak-anak Tuhan itu seperti seekor domba yang berjalan seolah-olah sendiri ke jalan yang lain dengan domba-domba yang lain. Domba-domba yang sebenarnya sedang menuju ke kebinasaan. Sepertinya kita berjalan sendiri, sepertinya kita pakai cara sendiri, sepertinya kita berbeda dengan yang lainnya. Nah dia katakan ini memang strategi setan yang membuat seolah-olah kita ini beda hidupnya di dunia ini. Kamu tuh golongan asing, sama seperti seekor itik yang hidup di lingkungan bebek, beda gaya hidupnya, cara hidupnya. Nah jadi kita harus sadar bahwa memang kita berbeda. Dan Tuhan yang nanti akan nyatakan. Yang ketiga, Bapak Gembala jelaskan bahwa keadaan yang menghimpit dirinya merubah pemahaman akan dirinya. Jadi dikuasai oleh lingkungan. Dan Bapak Gembala sudah jelaskan bahwa identitas yang benar akan memberikan kekuatan dan keberanian, akan menentukan, akan menghentikan perbandingan-perbandingan, selalu dibandingkan dengan orang lain, dan akan mengungkapkan dengan jelas tujuan hidup. Itu kemarin yang Bapak Gembala bawakan di hari Minggu. Nah, pagi hari ini, mari kita lihat apa yang terjadi dan tindakan apa yang Tuhan inginkan melalui kisah dari Gideon ini. Jadi kita sudah tahu, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu kehilangan image-nya Tuhan. Sehingga manusia itu jadi hidup berjalan sendiri dan semakin lama semakin rusak, semakin gak benar. Nah ini terjadi dengan bangsa Israel dan juga akan terjadi dengan kita, di mana kalau kita mengambil jalan sendiri, ikut dengan dunia, cara orang umum,
ya kita lama-lama akan kehilangan apa yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan maksudkan dalam seperti apa yang Tuhan ciptakan di awal. Kok bisa begitu? Ya, karena manusia ini adalah makhluk sosial, saling mempengaruhi, saling dipengaruhi. Oleh karena itu Bapak Ibu ingatkan juga, komunitas itu penting, di mana kita bertumbuh, di mana kita berada, di mana kita ditanam, itu sangat penting karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan tindakan yang akan kita ambil. Nah yang pertama, mari kita lihat langkah apa yang harus kita ambil agar identitas kita menjadi kembali seperti yang awal Tuhan ciptakan. Langkah yang pertama adalah dengarkan identitas kita yang benar menurut Tuhan. Diambil dari pasal 6 ayat ke-12. Maka Tuhan menampakkan diri padanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah coba kita lihat. Ada satu gambar lagi saya ingin tunjukkan. Mengapa Gideon menganggap masa sih Tuhan aku ini pahlawan yang gagah berani? Apa yang dilakukan oleh Gideon? Kalau kita melihat tindakan Gideon kita pun akan sama-sama menyimpulkan salah Tuhan nih. Masa sih Gideon ini gagah berani? Karena keadaan waktu itu, ketika degradasi moral, degradasi rohani terjadi, maka Tuhan pakai orang Midian untuk merampok orang Israel. Khususnya di sini suku Manasye. Manasye itu di daerah tengah, kalau di Kanaan, di mana Gideon tinggal. Nah ini satu kebiasaan, kalau panen, karena di Kanaan itu kan melimpah hasilnya. Ketika panen, mereka tuh akan mulai mengirik gandum supaya kecambahnya itu lepas. Jadi pakai bantuan, katanya pakai bantuan sapi atau binatang untuk menggiling dan juga lalu ditampi supaya sekamnya itu atau si kulitnya itu terbang, ketiup angin, ditampi gitu ya. Kita suka lihat kalau beras suka pakai penampian gitu ya, supaya si yang ringan-ringannya itu ketiup angin, si itunya kulitnya, lalu si bijinya tuh didapatkan, lalu baru digiling. Jadi itu dilakukan di tempat terbuka, bukan di tempat tertutup, seperti yang Gideon lakukan. Apa yang Gideon lakukan? Dia lakukannya diam-diam. Di tempat yang tertutup, yang tidak terlihat, yaitu tempat pemerasan anggur. Jadi kalau anggur itu caranya berbeda. Diinjak-injak, dibikin lubang, lalu disaring. Nah aliran itu nanti dikumpulkan dalam tabung atau dalam kulit. Nah itu jadi anggur. Nah dia lakukannya di situ. Di tempat yang lebih tertutup, yang lebih kecil. Dan beberapa penafsir mengatakan ini kerja keras. Karena yang tempat tertutup itu anginnya pasti lebih kecil. Dia harus kerja keras untuk menumbuk, untuk membuang kulit ari itu. Dan mungkin dilakukannya juga bukan siang hari, mungkin malam-malam. Sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takut. Kalau ketahuan mereka sedang panen dan sedang akan mengirik gitu ya, itu hasil panen, maka orang Midian akan datang pada musim itu dan akan mengambil semua hasil itu. Sampai begitu keadaannya. Jadi kita bisa lihat apa yang dilakukan Gideon saat itu. Dia sembunyi-sembunyi. Dan saat itulah malaikat Tuhan datang dan mengatakan, Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Jadi kita bisa mengerti ya, mengapa hal ini tidak mudah. Kalau Tuhan katakan pada kita, hai umatku, engkau adalah umat menang. Imamat yang ngajani. Bangsa yang terpilih. Lalu kita melihat diri kita seperti Gideon. Iya gitu Tuhan. Benar itu Tuhan. Saya ini bahkan tidak menunjukkan kalau saya ini anak Tuhan yang rajani sebagai imam. Nah ini jadi satu perenungan buat kita. Tapi ini masalahnya, itu yang Tuhan katakan. Bukan kata kita, ini adalah kata pencipta kita. Tuhan katakan kamu adalah pahlawan. Kamu adalah orang yang gagah, perkasa, orang yang berani. Apa yang bisa kita ambil? Ada satu gambar lagi, mari kita lihat. Ketika
Daud melawan Goliat, apa yang lingkungannya katakan tentang Daud? Kakaknya katakan, kamu ini gembala. Gembala yang cuman mengembalakan 2-3 ekor. Gembala yang nggak masuk hitungan. Bukan gembala yang besar, bukan gembala yang hebat. Kamu ini gembala biasa. Ya cuman dipercayakan hal-hal yang kecil. Itu menurut adik kakak Daud. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan katakan Daud ini adalah raja. Calon raja. Dan apa yang dikatakan oleh lingkungan yang lain? Goliat katakan, anjing kah aku? Jadi dia katakan, Daud ini siapa gitu. Dia dianggap tidak berarti buat Goliat. Kecil, nggak berdaya, bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan melihat dia ada seorang pahlawan. Jadi quote ini mengatakan bahwa yang menentukan nilai kita itu sebenarnya bukan manusia, orang lain, lingkungan di mana kita tinggal, tapi sebenarnya Tuhan sendiri yang menilai kita ini siapa. Oleh karena itu Tuhan katakan Gideon, kita adalah pahlawan yang gagah berani, yang gagah perkasa. Meskipun saat itu Gideon belum bisa menunjukkan bahwa dia ada seorang pahlawan. Bahkan Gideon katakan kami ini dari suku yang paling kecil dari Manase. Sudah paling kecil, sukunya juga paling kecil. Maksudnya dari Manase itu sukunya juga suku yang terkecil. Nggak banyak jumlahnya. Dan itu ditulis di pasal 6 ayat 12-13. Dia katakan kami ini suku yang terkecil di Manase. Bagaimana bisa dibilang pahlawan yang hebat? Tapi sekali lagi, ini yang Tuhan ingatkan pada kita. Yang pertama, kita bernilai bukan karena manusia, bukan karena ucapan orang lain, bukan apa kata lingkungan, bukan apa kata dunia. Tapi kita harus mendengar apa kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan engkau berharga, engkau bernilai, engkau adalah sahabatku, ya itu yang benar. Jadi patokannya bukan yang lain, tapi patokannya adalah firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat pasal 6 ayat 27. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Apa yang dilakukan Gideon ketika dia sudah mulai mengenal siapa Tuhannya dan mengenal siapa dirinya? Maka Gideon mengambil langkah atau tindakan. Ini sesuatu yang tidak mudah. Kalau ibu bapak baca cerita selanjutnya atau kisah selanjutnya, ternyata yang membuat patung Baal itu adalah keluarganya sendiri, ayahnya sendiri. Jadi ternyata ayahnya itu kepala suku yang kecil memang, tapi dia kepala suku. Ternyata keluarganya sendiri yang bikin, bapaknya yang bikin, ayahnya yang bikin. Lalu Tuhan katakan, Gideon hancurkan, potong, tumbangkan patung Baal itu. Dan apa yang Gideon lakukan? Dia potong, dia hancurkan. Walaupun di malam hari dia lakukan dengan beberapa pembantunya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Melakukan firman Tuhan. Walaupun itu adalah menyangkut kepentingan keluarganya sendiri. Mungkin menyangkut kebiasaan keluarga sendiri, kebiasaan marga sendiri, kebiasaan adat, istiadat sendiri. Ini nggak mudah. Yang mudah. Ketika seorang mendapatkan suatu identitasnya yang benar dan Tuhan tarik dia keluar, maka dia harus berani. Kita harus berani untuk ambil satu tindakan, untuk keluar dari yang salah. Di sini Gideon mengambil satu resiko yang besar karena ini menyangkut hubungan dengan ayahnya juga. Bahkan masyarakat mengatakan, wah ini anak kamu yang lakukan. Kalau gitu kita harus hajar walaupun anak kamu karena dia yang bikin masalah. Kadang-kadang kita ragu untuk ambil tindakan. Kenapa? Kadang ada rasa takut, rasa enggan, takut dijauhi, takut dimarahi oleh keluarga, takut dikucilkan oleh keluarga. Tapi kita lihat putusan Gideon. Ketika dia mendapatkan satu kebenaran, dia lakukan. Kebenaran firman Tuhan dia lakukan. Ini nggak mudah.
Tapi yang Gideon lakukan. Ini menunjukkan satu ketaatan akan firman Tuhan. Banyak yang kita lakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang semua orang juga lakukan dan oke-oke saja. Tapi kata Tuhan ini salah, ini nggak boleh. Kamu harus keluar, kamu harus tebang kebiasaan-kebiasaan itu. Dan Gideon lakukan. Apa kita juga mau lakukan seperti Gideon agar kita bisa mendapatkan identitas yang sejati bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Gideon lakukan. Dan kalau kita perhatikan bahwa benar, apa yang Tuhan firmankan itu, kita sudah dapatkan beberapa pesan sebelumnya. Ketika seorang menjadi agen kerajaan, ada pembelaan Tuhan. Kita lihat, sesuatu yang tidak lazim atau yang aneh, ada pembelaan dari ayahnya Gideon. Ayahnya berkata, itu urusannya Gideon dengan dewa Baal. Jikalau dia menebang patung dewa, biarlah Baal yang urusan dengan Gideon, bukan urusan kamu. Itu yang terjadi. Ayahnya bela. Itu sesuatu yang aneh ya. Ini juga saya alami. Sesuatu yang kita anggap, waduh, musuh kita ini kuat, musuh kita ini besar. Tapi tiba-tiba bisa terjadi sesuatu yang tidak kita duga. Kenapa? Karena ada pembelaan Tuhan di situ. Dan kita bisa yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Karena Tuhan akan membela kita, walaupun ada resikonya. Nah, kita lihat di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan, ayat yang ini mengatakan kita harus memberikan sepenuh jiwa, pikiran, tubuh kita. Kalau kita ingin benar-benar menjadi anak Tuhan, di mana Tuhan akan bela kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat di pasal 7 ayat 7 dalam Hakim-Hakim, di situ katakan, berfirmanlah Tuhan pada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Sebenarnya masalah yang lebih besar itu bukan dengan ayahnya saja, dengan sukunya, tetapi dengan apa yang sedang terjadi, situasi yang terjadi, yang menghimpit, yang menekan. Tapi Tuhan katakan cukup dengan 300 orang. Tuhan akan buktikan, Tuhan akan melepaskan. Ini sepertinya seperti janji Tuhan untuk kita. Tuhan, saya ini kecil, saya ini nggak punya apa-apa, kekuatan saya terbatas. Sedangkan apa yang terjadi di luar ini masalahnya besar. Benarkah Tuhan ini sanggup melepaskan saya, kami, kita, dari masalah yang besar ini? Ini di luar kemampuan kami, di luar kemampuan kita. Mari kita lihat di pasal 6 ayat 12 dan 13. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya pada temannya, katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Tuhan nyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya pada Tuhan. Mari kita lihat di 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Sebenarnya Paulus juga ingatan juga di perjanjian baru. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jadi kita diingatkan yang bagian kedua ini. Kekuatan bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Ketika kita tahu identitas kita tidak akan melawan dengan kekuatan kita. Ada kekuatan Tuhan yang berserta kita. Dan Tuhan katakan, Tuhan akan membuktikan. Tuhan akan berperang untuk kita. Itu yang bagian kedua. Jadi yang bagian pertama, kita harus jelas bahwa identitas kita tidak diputuskan atau ditentukan oleh orang lain.
tetapi oleh Tuhan sendiri. Bagaimana cara kita bisa mengetahui dari firman Tuhan? Firman Tuhan yang mengatakannya. Yang kedua, kita mulai taat, lakukan apa yang Tuhan katakan, dan kita akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Nah, ini bagian ketiga. Kita harus menghidupi identitas yang sebenarnya. Apa arti kata Gideon atau nama Gideon? Gideon itu artinya penebang, pemotong, penghancur. Ketika dia memotong tugu Baal, dia memotong halangan-halangan, kerusakan rohani yang terjadi di sukunya, suku Israel, suku Manasye, di bangsanya, maka dikatakan dia menjadi Jerubaal atau musuhnya Baal. Itu tulis di pasal 6 ayat 33. Gideon menjadi penebang Baal atau lawan Baal, atau dengan kata lain, Gideon menunjukkan bahwa dia sekarang ada di pihak Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 mengatakan bahwa kita ini adalah rekan sekerja Allah. Kita ini partner Allah. Jadi Allah ini ingin kita tuh bekerja sama dengan Allah untuk bekerja apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita harus menghidupi identitas orang percaya. Pertanyaannya, apa sih identitas orang percaya? Kalau kita bahas sepanjang Alkitab itu banyak sekali dan tidak akan selesai kita bahas di hari ini. Nanti mungkin akan khotbah yang lain akan jelaskan. Tapi ada beberapa yang menurut saya penting. Di mana malaikat Tuhan mengatakan engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4-5. Tuhan katakan kita ini umat pemenang. Belum menang mungkin ya, tapi kita ada umat pemenang dan akan menang. Itu yang Tuhan janjikan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi Tuhan katakan, anak Tuhan gak usah takut. Dunia mungkin menghimpit, dunia mungkin menggiring, dunia menekan. Tapi Tuhan katakan, apa yang lahir dari Allah, itu akan mengalahkan dunia. Dan kata lain, orang yang sudah lahir baru, yang sudah hidup baru di dalam Tuhan, ketika mau melakukan firman Tuhan, ketika mengenal identitas dirinya, maka dia akan yakin bahwa kita adalah pemenang, bukan pecundang. Karena Tuhan katakan, kita ini diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Sudah dijelaskan oleh Gembala Pak Ishak. Dahsyat dan ajaib Tuhan. Dikembalikan. Ketika kita lahir baru, Tuhan kembalikan status kita, kondisi kita ke awal penciptaan. Itu yang tidak bisa didapat oleh orang-orang yang masih di luar Tuhan. Mereka belum mendapatkan itu. Tapi kita yang sudah dilahirkan baru, Tuhan kembalikan statusnya, nilainya, kemampuannya. Karena kenapa? Karena Allah beserta kita. Itu yang Tuhan janjikan. Di Efesus 2 ayat 10, dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Jadi masing-masing kita punya pekerjaan baik. Persis seperti yang pesan minggu lalu. Setiap orang Tuhan tentukan untuk suatu pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan. Dimanapun, di usia apapun, Tuhan sudah sediakan. Dan ini ada tugas kita yang harus kita lakukan. Yang mungkin saat ini mungkin kita belum tahu atau masih meraba-raba. Tuhan, saya harus lakukan apa? Tapi Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah menciptakan kita unik, spesial. Untuk melakukan satu perbuatan yang Tuhan sudah tentukan. Perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Ibu catat aja. Ibu Bapak catat di Mazmur 108:14. Perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bukan perbuatan biasa. Perbuatan yang luar biasa. Mungkin seperti Gideon. Luar biasa seperti apa Tuhan? Mengiringkan lumpur di tempat tersembunyi. Takut. Tapi Tuhan katakan, untuk Tuhan, masalah itu gak ada yang besar. Untuk Tuhan masalah itu kecil. Tapi dengan cara apa kita melakukannya? Kita kan lebih suka pakai cara sendiri. Tuhan saya bisa, saya akan lakukan A, B, C, D. Saya punya strategi A, B, C, D. Saya akan lakukan A, B, C, D. Tapi Tuhan katakan, caraku beda. Cara Tuhan beda. Cara Tuhan kecil juga gak masalah. Kekuatan kecil pun gak masalah. Tapi kalau itu adalah pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan di sana. Jadi kita harus bedakan mana yang kita ingini,
dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu menjadi suatu pergumulan lagi. Kita harus mencari apa yang Tuhan inginkan. Gideon mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Dengan 300 orang cukup. Maka Tuhan bilang cukup, ya cukup. Itu yang terjadi dan kemenangan yang didapat. Apalagi yang menjadi identitas orang percaya? Bahwa kita ini adalah gereja Tuhan dan akan memerintah bersama Tuhan. Wahyu pasal 20 ayat 6, ini menjadi moto gereja kita juga. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan sebagai gereja Tuhan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah, ini yang Tuhan janjikan. Kita ini akan menjadi pemimpin, pemerintah bersama dengan Kristus. Bukan ini suatu yang luar biasa. Apa itu yang dijanjikan Tuhan? Bukan menjadi pelayan. Bukan maksudnya pelayan dalam artian rendahan. Kemarin saya sempat dengar ada teman yang kata, kalau saya sih katanya jadi tukang sapu di surga pun gak apa-apa. Udah happy. Oh, saya bilang gak ada ayatnya itu. Yang benar Tuhan bilang kita akan menjadi pemimpin. Pemerintah, bukan tukang sapu. Bersama dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, itu bisa saya bagikan. Jadi apa yang bisa kita pelajari dan kita lihat ya apa yang Gideon lakukan ketika Tuhan katakan, Gideon, engkau adalah pahlawan Tuhan. Orang yang kuat, orang yang hebat. Dan itu yang disematkan oleh Tuhan kepada semua anak-anaknya yang sudah lahir baru. Bukan pecundang, tapi pemenang. Dan biarlah apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diingatkan oleh Tuhan bisa kita hidupi. Dan biarlah kita menjadi satu orang yang setia pada Tuhan. Untuk ayat terakhir saya ingin kita membaca bersama-sama satu ayat yang mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita harus bertindak seperti Gideon sebagai seorang hamba, bukan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena Tuhannya adalah Tuhan. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan menuntun. Tuhan yang menguatkan. Tugas kita adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat di Galatia pasal 1 ayat 10. Ini adalah apa yang Paulus tuliskan mengenai kehidupannya. Yang menjadi suatu perenungan untuk kita. Apakah kita juga mau melakukan hal ini. Baik, kita baca 3, 2, 1. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Atau adakah aku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Biarlah kita yang Tuhan percayakan, Tuhan mendengar firman Tuhan dan berikan pesan-pesan, kita menjadi hamba Kristus yang setia dan mau melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.